Nah saudara-saudaraku, langsung aja kita masuk ke dalam firman Tuhan atau firman kebenaran ini. Kita tahu bersama-sama sekali lagi bahwa untuk visi generasi emas di tahun 2021 adalah tahun pengharapan. Katakan bersama-sama, tahun pengharapan. 1, 2, 3. Artinya bahwa di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini, generasi emas kita semua itu percaya bahwa tetap masih ada harapan di dalam Tuhan. Katakan amin ya. Tetap masih ada harapan ketika situasi kesulitan secara ekonomi, secara kesehatan, secara sosial, secara apapun lah yang terjadi di hari-hari ini. Oke, memang ada demikian, ada ujian, ada cobaan. Tetapi di dalam Tuhan, firman Allah berkata bahwa ada jalan keluar di sana. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahkan Alkitab berkata tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab ketika kita dicobai, maka Tuhan memberikan jalan keluar di sana. Kekristenan itu bukan anti pencobaan. Tidak ada pengajaran di Alkitab yang berkata bahwa ketika seseorang jadi Kristen, maka dia akan melewati jalan tol tidak ada hambatan. Cepat sampai di tujuan. Enggak ada, saudara. Enggak ada. Dari sepanjang cerita firman Tuhan kalau Anda baca, itu bahkan ada jalan yang muter-muter aja di padang belantara gitu ya. Perlu 40 tahun untuk sampai di tanah perjanjian. Ya memang untuk masa lama atau cepatnya kadang-kadang itu tergantung respon kita. Tetapi ada padang gurun. Entah padang gurun itu dilewati 11 hari, ternyata kan perjalanan pertama mereka itu 11 hari, saudara. Dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, sampai ke depan Jordan itu sebenarnya 11 hari. Perjalanan dengan 3 juta orang Israel. Anda bayangin jalan dengan tertati-tati, ada mak-mak, ada mbah-mbah, ada bayi di situ, belum kambing dan macam-macam itu dituntun, belum kambingnya ngambek, saudara. Itu Anda harus geret, itu tunggu 3 juta orang nunggu kalian gitu loh. Udah cepat, udah belum? Sebentar gue ke toilet dulu, kata dia gitu. Itu 11 hari lah, 11 hari hitungannya 11 hari sampai. Tetapi karena sampai di depan tanah perjanjian, mereka tidak percaya, mereka lebih mendengarkan suara kekhawatiran itu. Maka muter lagi mereka masuk di padang gurun. 40 tahun kemudian baru sampai lagi di titik yang sama. Yang dulu mereka, jadi gini, ada orang-orang ketika dia nggak mau tahu dan nggak mau terima kenyataan hidup bahwa Tuhan izinkan padang gurun sebelum masuk tanah perjanjian, dia akan berontak. Dia akan merasa begini, Tuhan nggak adil. Oke lah, mungkin bukan kepada Tuhan, tapi kepada orang-orang. Iya, memang Tuhan gue percaya, tetapi dia, gue nggak percaya dia, kata dia gitu. Akhirnya segala hal ini itu berlarut-larut dalam kehidupan kita, bertumpuk-tumpuk, wah semuanya, dan membuat kita kecewa. Belum lagi padang gurun itu sendiri. Berapa kali orang Israel di padang gurun itu bersungut-sungut sama Tuhan. Mereka berkata, mendingan kami di Mesir, mendingan kami di sana. Kok begini-begini aja, padahal saudara itu kan dekat banget dengan Tuhan. Tiap hari mereka barbecue loh, saudara. Orang Israel tiap hari makan daging loh. Itu turunnya itu dari burung-burung turun datang, makan roti turun dari sorga. Saudara makan roti dari Swiss Virgin, enak itu roti-roti yang saya sebut merek ya, nggak apa-apa deh. Supaya kita bisa berdoa bagi mereka juga. Kadang-kadang beberapa perusahaan roti ini kerjasama dengan kita atau lewat orang-orang yang membeli roti, terus kita menyalurkan dan memecahkan roti itu kepada sesuai dengan visi kita. Ya nggak apa-apa, tapi orang Israel makan roti turun dari surga, saudara. Barbecue-nya itu wah asik gitu, itu dagingnya daging seger itu. Langsung karena nggak bisa ditahan sampai besok kan, tahan sampai besok itu udah bau dia, udah nggak bisa dimakan lagi. Rotinya roti fresh gitu, langsung pagi-pagi langsung diolah. Kalau kena matahari udah nggak bisa lagi. Tapi mereka tetap bersungut-sungut, ini kan kurang ajar ini. Ini gini, itu mental, kalau sudah mentalnya mental tidak gampang menerima, maka segala sesuatu yang positif itu jadi negatif. Kadang-kadang tergantung apa yang kita lihat, tergantung kacamata mental kita. Kalau kacamata mental kita warna merah, saudara akan memandang kehidupan itu ya merah aja. Kalau kacamata mental dan berpikir kita itu hijau, segala sesuatu jadi hijau. Kita melihat segala sesuatu dan mengukur semuanya dengan warna hijau. Duit itu kira-kira kita.
Itu tergantung mental kan. Nah, seperti itu. Tapi emang saudara, di tengah-tengah ujian, pencobaan ada jalan keluar. Nggak selamanya orang Israel di padang gurun kok. Tetapi yang mati di padang gurun juga nggak sedikit. Itu mereka yang pilih. Nah, semuanya ini kan kita harus lihat nih, harus teropong nih. Harus benar-benar mengamati, memahami, harus benar-benar minta wahyu ilahi agar kita ngerti, saudara. Sebab kalau enggak kacau berpikir kita. Loh, katanya tanah perjanjian, kok mati di padang gurun? Katanya negeri yang berlimpah susu dan madunya, kok kering ini? Ada apa ini? Jadi bingung kan kita dong. Tapi pagi hari ini menyambung tentang pengharapan yang kita terima di tahun ini, saudara. Saya percaya wajah-wajah antusias saudara itu merasa bahwa dan memahami bahwa tahun ini benar-benar tahun di mana mungkin ada pergumulan-pergumulan doa saudara dijawab di tahun ini. Katakan amin. Ada harapan-harapan Anda justru yang terjadi di tahun ini. Generasi emas harapannya itu terjadi di tahun ini. Kita punya tanah, kita punya, dulu kan belum resmi ya, tapi tahun ini akan resmi benar-benar jadi milik kita ya. Wah, luar biasa, miliknya generasi emas, miliknya Tuhan semuanya itu ya. Tapi secara legalitas formil menurut undang-undang adalah yayasan emas. Itu harapannya terjadi di tahun ini loh saudara. Tanpa juga kita buat-buat gimana, tapi terjadi tahun ini. Nah, kami bayangkan ketika nyicil tanah itu, kita dengan tahun berapa selesai, pokoknya 2 tahun atau 1 tahun atau berapa? Hitungannya itu dari notaris kapan hari itu. Pokoknya Mei, wah itu. Terus ada teman saya bilang gini, opo iso, kata dia gitu. Apa bisa gitu. Terus ada teman lagi bilang, kalau nggak bisa kan itu yang punya tanah teman juga. Nego lah, kata dia gitu. Ini pikiran-pikiran iblis itu mulai merasuki. Kan. Tapi tetap teman-teman saya percaya mereka tetap, ya oke. Dan saudara aneh ya, kita bagaimana kita menyediakan 200 juta saudara. 200 sekian puluh juta lah ya. 240 berapa juta itu loh. Untuk menyicil dan segala macam seperti itu. Tetapi Tuhan kasih kita kekuatan. Ya, beneran. Kita ini kan bukan tadinya bukan orang-orang, kita bukan komunitas yang konglomerat, saudara, enggak. Kita biasa-biasa. Teman-teman saya lihat yang dari awal itu merintis pelayanan ini, kita semua ya biasa, enggak orang yang punya kekuatan material di dalamnya. Ketika di awal kita berkomitmen, saudara, berkomitmen siapapun lah. Mungkin di balik kesusahan kita, dalam kondisi sulit, saudara, semua saya lihat itu teman-teman itu, ayo deh gue punya sekian, iya. Gua tabur di situ, aduh deh, tiba-tiba Tuhan gerakan orang-orang lain. Tiba-tiba dimunculkan orang-orang yang tadinya kita nggak kenal. Tiba-tiba mereka respect banget. Tiba-tiba mereka bantu, tek. Belum sampai waktunya, bulan Mei sudah lunas, saudara. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ada orang digerakkan oleh Tuhan, keren banget saya lihat itu. Nah, saudara bayangkan ya, saudara bayangkan begini. Kita lihat angka itu besar bagi kita, bagi Agung kecil. 260 juta kecil, sekali bersih, dapat dia langsung gitu, dapat tendangan maksudnya. Bagi beberapa orang mungkin yang menyaksikan ini kecil, tapi bagi kami besar. Karena pengeluaran kita juga kan terus, jadi ada dana masuk keluar, dana masuk keluar, dana masuk keluar. Untuk bisa menyisihkan jumlah sekian itu berat secara manusia. Tetapi itulah mujizat Tuhan. Kita gimana ya? Kita juga kadang-kadang kita juga ribut gini gimana, wah, tapi udahlah, yuk kita duduk lagi, kita doa lagi, kita bersyukur lagi, kita optimis lagi, kita percaya bahwa Tuhan tetap membuka jalan dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Terjadi, saudara. Ada orang-orang yang digerakkan Tuhan, yang ini, saya Pak, dari saya nutup ini, saya nutup itu, saya nutup ini. Ada orang, saya nutup mulut aja deh, kata dia gitu. Saya nutup mata, itu gak apa-apa gitu loh. Mendingan engkau nutup kan, ya, walaupun nutup mata, tapi engkau menutup gitu loh. Gak apa-apa. Pandang aja segala sesuatu positif ya toh. Positif itu. Ada orang yang nutup mata pura-pura gak kenal gitu. Ya gak apa-apa gitu, biarin aja. Gak apa-apa. Tapi ada orang menutup beneran. Dan semuanya itu terjadi luar biasa, saudara. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya melihat kalau ini terjadi kepada Yayasan Emas Indonesia, kenapa enggak juga bisa terjadi kepada saudara? Pasti bisa terjadi kepada kita semua. Katakan amin. Karena ini janji Tuhan bagi kita. Ini tahun pengharapan, Pak. Tahun pengharapan, walaupun di tahun pengharapan ini ada ujian. Ada padang gurun. Kita lagi melihat padang gurun mungkin, tapi lihatlah begini. Di balik padang gurun keluarga, ekonomi, di balik padang gurun kesulitan yang kau alami hari ini, itu ada tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. Katakan amin, saudara. Oke, nah sekarang kita masuk di bagian intinya. Begini, beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa
untuk bisa mengalami janji pengharapan dalam Yeremia 29 ayat 11, itu ayat dasar dari visi tahun 2021 ini kita ya. Jadi kalau ada orang tanya begini, di generasi emas apa sih visinya? Tahun pengharapan. Ayatnya di mana? Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itu ayat tema kita tuh di tahun ini tuh. Tuhan tidak merancangkan kecelakaan, tapi Dia merancangkan hari depan yang penuh dengan sejahtera. Katakan amin, saudara. Memberikan engkau pengharapan, kata Alkitab. Itulah ayat dasar kita. Saudara begini, ketika Anda masuk, nangkep dulu nih ya. Jadi nangkep dulu, masukkan dulu di hati saudara, di pikiran saudara, di benak Anda itu ya. Tahun ini adalah tahun di mana janji Tuhan terwujud atas kita. Oke, itu ya. Nah, kita belajar bahwa dalam konteks Yeremia 29 itu firman diberikan bukan kepada individu. Itu bagian yang berikutnya kita belajar. Tapi diberikan kepada korporat yang disebut umat Tuhan. Jadi janji ini, gini ya, janji ini itu tidak diterima dengan cara individual kita doang dengan Tuhan. Enggak. Tapi diterima dalam kebersamaan. Saya kasih ilustrasinya itu kayak galon. Ini ilustrasi yang saya kira tidak sempurna. Tapi minimal mendekati. Ketika galon, jadi dari sumbernya itu dimasukin ke galon. Baru dari galon, kita akan datang merapat kasih gelas kita. Baru kita dapat tuh bagian kita masing-masing. Tapi dari sumbernya itu masuknya ke galon. Nah, metafora ini menggambarkan bahwa galon itu kayak umat Tuhan. Secara korporat, kebersamaan. Baru gelas kita itu individual kita. Nah, gelas ini nggak langsung menerima tuangan dari ungaran gitu, misalnya katakan sumber air di Semarang itu biasanya dari ungaran tuh. Tidak. Tapi gelas kita, iya ada gelas kita. Kosong mungkin gelas kita. Ada kebutuhan di situ. Apa yang saudara butuhkan? Saya nggak ngerti. Kosong. Tapi gelas ini tidak langsung berjumpa dengan mata airnya. Enggak. Tapi gelas ini dalam sistem ilahi ya, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu harus merapat ke galon itu. Baru dia menerima manfaat. Itu maksudnya. Jadi kita belajar bagian yang kedua. Oke, yang pertama pengharapan. Ada pengharapan. Yang kedua, cara menerima harapan-harapan kita menjadi nyata itu adalah saudara sebagai individual itu, sebagai personal itu, sebagai pribadi itu harus merapat nih. Harus bersama-sama di dalam apa yang disebut umat Tuhan, umat kerajaan Allah di dalam Kristus. Katakan amin. Jadi kita harus masuk ke sini. Nah, maka saudara kita menemukan, saya runut lagi ya, bahwa kita menemukan bahwa begini nih. Saudara, saya ingin melihat janji Yeremia 29 ayat 11. Ya, semua kita ingin melihat itu terjadi atas hidup kita. Tapi gimana caranya? Yeremia 29 ayat 11 itu dituang di dalam satu komunitas yang disebut umat Tuhan. Lah kalau saudara ingin mengalami manfaatnya, ingin mengalami tetesan-tetesan embun pengharapan yang menjadi kenyataan itu, maka kita merapat ke sono. Gitu maksudnya ya, nangkap ya. Nah, kita sudah temukan kemarin bahwa di perjanjian baru itu disebut gereja. Walaupun Watchmeni dan beberapa hamba Tuhan besar kayak Calvin, kayak toko-toko gereja itu, mereka kurang begitu setuju ya. Atau ada toko-toko modern, toko-toko hamba Tuhan yang modern, mereka kurang begitu setuju dengan kata gereja. Sebab kata gereja ini, orang berkata gereja. Karena gini, sudah dipahami dalam dunia modern, kalau orang bilang gereja, yang terbayang di benak itu ada satu gedung gede. Kalau di tempat-tempat orang Kristen itu biasanya, gedung gede, terus ada menara. Gitu saudara. Itu gereja tuh. Jadi, ayo gereja yuk. Langsung rumah besar, ada menara gitu loh. Di tempat-tempat tertentu ada loncengnya. Jadi kalau jam 9 ibadah itu teng, tong, teng, udah manggil tuh orang-orang tuh. Itu di mana tuh? Di Manado, di tempat kami itu. Saya nggak ngerti kalau di kota-kota besar di Jawa ini udah berubah bentuk lagi, bukan lagi begini terus ada menara. Terus dia bentuknya berubah menjadi gedung yang besar, megah, mewah, terus banyak orang di dalamnya, terus ada stand-stand, terus ada toko-toko yang kita sebut mall itu. Gitu lah kira-kira. Orang beribadah di situ.
Ada gedung di lantai berapa disewa gitu loh. Ada lagi mungkin di hotel gitu loh. Ya udah berubah lagi nih. Mindsetnya, pahamnya tentang kata gereja. Makanya kan gereja itu sebenarnya bagi beberapa orang itu dianggap agak lemah. Pengertiannya bukan di situ, tapi lebih tepat ke arah eklesia sebenarnya. Dalam terjemahan Yunani itu eklesia. Orang-orang, sekelompok orang yang dipanggil keluar dari gelap masuk ke dalam terang. Dan beroleh persekutuan di dalam Kristus di terang itu. Itu sebenarnya, saudara. Ya nanggap ya. Ke gereja juga kan orang bilang, gereja apa itu? Kalau kita lihat gereja itu ada orang-orang yang berjubah hitam kayak saya begini, pakai dasi, gitu. Lalu duduk di satu deretan di kursi depan itu yang disebut majelis misalnya gitu. Lalu ada kelompok lagi yang duduk di sini pakai baju jasnya putih-putih, bawa Alkitabnya gede, terus ada mimbar kayak gini. Oh itu gereja. Jadi kalau Anda bilang gereja, oh kayak begitu. Lalu ada lagi konsep begini, gereja itu apa? Oh gereja itu gedebak-gedebuk, gedebak-gedebuk. Terus ada orang lompat-lompat, teriak-teriak, lalu nangis-nangis. Ah gitu kira-kira gitu. Ah ini jadi agak sedikit, saya nggak bilang itu keliru, enggak. Saya bilang itu bukan esensi gitu loh. Itu bukan esensi, itu kulit. Itu bukan ketemu esensinya, bukan. Nah esensi gereja ini kita udah belajar kemarin, terdiri dari 3. Apapun deh gitu loh. Mau Anda dalam organisasi sinodal, presbyterian, kongregasional, atau episkopal gitu loh. Episkopal itu kan kalau Katolik, terus ada Metodis dan macam-macam. Lalu presbyterian itu GKI, kongregasional itu lebih modern lagi gitu loh. Kalau kita ini kayak kalau GPD itu kayak episkopal lah itu. Jadi ada gembala sebagai pemimpin leader satu di situ. Kalau kongregasional itu kayak kongres ya, ada orang-orang dipilih ya, dia ngatur itu semua itu. Kalau presbyterian bareng-bareng, ada rohaniawan, ada penatua dia mengembalakannya bersama-sama. Nah itu ciri-ciri gereja itu, beda-beda. Tetapi entah itu presbyterian, entah itu episkopal, entah itu Katolik, entah itu GKI, entah itu Pantekosta, karismatik, saudara. Apapun itu harus ada 3 ini sebagai esensinya. Yang pertama, gereja adalah keluarga Kristus. Katakan amin, saudara. Yang kedua, gereja itu adalah rumah Allah. Jadi apapun itu bentuknya, mau ibadah di dalamnya itu pakai kidung jemaat, mau ibadah di dalamnya itu lompat-lompat, teriak-teriak dan musiknya kayak kita tadi gitu loh, karismatik model kayak gini, apapun deh bentuknya. Kalau kehilangan fungsi keluarga, itu cuma gedung tok nantinya. Dan terdiri dari badan sosial, kayak badan sosial lah, orang-orang yang baik hati, nyumbang sana, nyumbang sini, kayak lembaga sosial biasa gitu. Maka gereja esensinya adalah satu keluarga. Yang kedua, dia rumahnya Allah. Jadi gereja itu gini, gereja itu adalah kediamannya Allah. Jadi kalau Anda berkata saya mau pergi ke gereja atau saya menjadi gereja, saya lebih setuju saya menjadi gereja, bukan saya pergi ke gereja, bukan. Kalau saya pergi ke gereja, itu fisikal. Saudara di rumah datang ke gereja, nah hari Minggu kayak gini nih. Ini fisik, salah nggak? Nggak salah, nggak salah. Kita kumpul, kita beribadah di tempat ini. Tetapi menjadi gereja itu beda. Menjadi gereja adalah saudara sebagai tempat kediaman Allah. Katakan amin. Nah orang-orang yang berkumpul ini, dia harus masuk ke bagian yang kedua ini. Dia jadi nggak tempat kediaman Allah tuh? Ada Allah nggak ketika mereka berkumpul? Maka ada ayat Alkitab berkata begini, 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Apa Alkitab berkata? Aku ada di sana. Katakan amin. Ketiadaan Allah dalam satu komunitas yang disebut gereja tadi, itu membuat ini cuma kumpulan ya orang-orang yang baik lah. Orang-orang yang berpendidikan mungkin, orang-orang yang paham agama mungkin, tapi nggak ada Tuhan. Bisa nggak? Bisa, saudara. Bisa terjadi loh, saudara. Contohnya gimana? Contohnya di zaman Injil tuh. Satu ketika Yohanes Pembaptis kan dibangkitkan oleh Tuhan untuk membuka jalan bagi kedatangan Kristus itu dalam pelayanannya dia. Lalu Yohanes yang ada di padang gurun itu dapat wahyu ilahi kalau Anda baca Alkitab. Dan Yahweh Elohim bicara sama Yohanes di padang gurun. Yang lebih lucunya lagi, di ayat keterangan itu dibilang ini, di zaman imam besar ini gitu loh, maka Allah berbicara kepada Yohanes Pembaptis. Loh,
Harusnya Allah itu bicara dalam struktur sistem yang disebut dengan wadah umat Tuhan itu tadi. Kepada imam besarnya dong harusnya. Bukan kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Tetapi fungsi umat Tuhan tadi hilang di zaman Yesus kan. Itu cuma sekedar peraturan agamawi, hukum-hukum agamawi. Mereka jago dalam hukum agamawi. Mereka jago dalam kitab Taurat. Tetapi tidak menghadirkan Allah di dalam ibadah-ibadah mereka. Bisa terjadi. Bisa apa? Bisa terjadi. Maka mereka melakukan ritualisasi agama, tapi nggak ada Tuhan. Saudara, jangan sampai itu terjadi di generasi emas, saudara. Kalau itu terjadi di kita akan kehilangan blessing paling besar. Bukan mujizat, bukan berkat ekonomi, bukan. Berkat paling besar adalah kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita cuma kumpul doang kayak gini. Makanya zaman dulu ada pendeta kasih istilah 5D. Datang, duduk, diam, duit, dongkol, gitu. Sudah pernah kayak gitu? Sudah, akhirnya kita jadi karena nggak ada Allah kan? Kok bisa apa? Nah ini dalam dimensi berbeda ya. Allah hadir di mana-mana, benar. Tetapi restu Allah itu belum tentu, saudara. Belum tentu gitu loh. Nah kadang-kadang kan kita akhirnya jadi kelompok yang sebenarnya bosenin gitu loh. Tapi ya karena gue orang Kristen, karena KTP gue Kristen, karena gue pelayanan di situ, karena gue ketua remaja di situ, karena gue ada jabatan politik gereja di situ, gue ketua majelis, gue ketua ini, ketua perompak atau ketua apalah pokoknya gitu, gimana? Makanya gue datang. Tapi nggak ada Tuhan. Cuma kewajiban agamawi, nggak ada Tuhan di situ, gitu loh. Itu esensinya kehilangan. Nah ini yang saya bilang tadi, itu esensinya sebagai keluarga, sebagai rumah Allah. Yang ketiga, sebagai tubuh Kristus di dunia. Nah 3 hal ini kita akan bedah ya. Tapi karena 3 hal ini panjang, saya bahas satu aja dulu. Tadi kan udah nangkep ya. Pengharapan, lalu bagaimana pengen dapat pengharapan itu bagian yang kedua adalah merapat masuk ke dalam komunitas gitu loh. Masuklah dalam komunitas. Apa itu? Terserah. Ada juga yang nonton ini saya mereknya ya nggak apa-apa. Itu kan hanya merek. Saudara saya tetap di merek ini, ya nggak apa-apa. Saya pokoknya nggak ada merek ini, ya nggak apa-apa gitu saudara. Darah saya dari merek ini, ya nggak apa-apa. Kayak saya kalau suka ngomong sama beberapa teman-teman, udahlah bro, kamu ikut saya aja, kata gitu. Enggak, saya tetap ini, gitu. Sinode ini saya. Kalau saya disobek, darah keluarnya GPDI, gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Saudara mungkin ada yang nonton ini atau ada teman-teman, saya tetap nggak apa-apa. Tapi pastikan itu komunitas yang keluarga Kristusnya jalan, saudara. Pastikan ada Allah di situ. Pastikan itu fungsi tubuh Kristus terjadi di situ. Kalau nggak ada, itu cuma merek. Dan kalau cuma merek, mendingan diturunkan, saudara, daripada ngisin-ngisini, misalnya gitu. Kalau generasi emas cuma merek, saya duluan deh yang turunkan, saudara. Karena nggak ada Kristus di situ, ya buat apa itu? Kasihan, saudara. Kasihan Anda udah jauh-jauh datang, udah pengen mengikuti ibadah, pengen berkomunitas, pengen melakukan satu kegerakan bagi kota lewat generasi emas, lewat yayasan ini, lalu Allah nggak hadir kan? Saudara pernah bayangkan nggak itu? Melakukan suatu kerja keras untuk Tuhan, tapi nggak ada Tuhan di situ. Itu sesuatu yang paling sia-sia di dunia. Mendingan nggak kenal Tuhan sekalian. Mendingan nggak beragama sekalian kan? Bener nggak? Kalau Anda beragama tapi Tuhan nggak ada di situ, fungsi esensi dari tubuh Kristus itu tidak ada, tidak terbentuk di situ, saudara. Kita bilang begini, wah mesake, sia-sia. Udah duit juga keluar di situ, saudara. Udah waktu juga keluar, udah tenaga juga keluar di situ. Kita orang yang paling malang, kata saya juga, dan mungkin juga kata Anda juga. Makanya yuk bersama-sama bangun tubuh Kristus di sini, bangun komunitas keluarga Allah bersama-sama yuk. Katakan amin, saudara. Ya, nah itu baru yang ketiga, kita belajar 3 hal. 1, keluarga Allah. Nah kita coba buka di Efesus. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Coba kita lihat bersama-sama di situ. Efesus 2, ayat yang ke-19. Nah ini bagian poin intinya.
Yang sudah dapat katakan amin. Sudah ada di atas kan? Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Ada gereja mereknya Keluarga Allah, bagus juga itu. Nah, bagus juga. Kita mungkin mereknya bukan Keluarga Allah, kita mereknya Generasi Emas. Tapi spiritnya ada Keluarga Allah di sini. Katakan amin. Harusnya begitu, harusnya begitu. Oke. Nah, berarti kita dapat nih pertama nih. Oke, Pak. Bagaimana saya bisa mengalami Yeremia 29 ayat 11? Kamu harus masuk dalam satu komunitas, di mana komunitas ini benar-benar wujud keluarga Kristus. Harus seperti itu. Lah kalau belum Pak, ya bangun bareng-bareng. Bangun bareng-bareng, bangun bersama-sama. Nah, jadi ketika saya dapat visi 2019, itu sama aja kayak diingatkan kembali. Iya, lah kamu sudah membangun tubuh atau membangun keluarga belum? Oh iya ya, harus dibangun dulu tuh hubungan kekeluargaan dalam komunitas itu. Kalau belum gitu loh, maka tahun pengharapan juga gak bakalan terjadi. Oh iya ya. Nah ini tugas kita nih, tugas saya, tugas saudara nih. Agar fungsi keluarga Kristus dalam komunitas kita ini benar-benar terjadi. Saya bilang tadi ya, saya gak bicara merek loh saudara ya. Saya gak bicara satu lembaga. Saya gak bicara tentang satu sinodal mungkin. Tapi kita lagi bangun komunitas nih. Lagi bangun satu hubungan nih. Hubungannya harus masuk ke dalam hubungan keluarga. Nah masalahnya begini Pak, Bu, masalahnya begini. Kalau Anda ingin membangun keluarga Kristus, maka nggak bisa enggak kan? Harus ada contohnya. Contohnya itu apa? Keluarga yang ada di dunia sebenarnya. Keluarga Anda, keluarga saya. Tetapi kadang-kadang begini nih. Contoh keluarga di dunia ini itu dirusak oleh iblis gitu. Sehingga Anda dan saya banyak ketemu orang ya. Ketika bilang keluarga, yuk jadi keluarga bersama. Wah keluarga lagi. Males gue bilang, loh kenapa? Keluargaku di rumah ya kayak opo gitu loh. Aku aja waduh iya bener ya. Betul saudara. Wah ada banyak keluarga, ada banyak kakak, ada banyak adik, ada banyak hubungan dalam rumah tangga itu yang nggak selayaknya keluarga sebenarnya. Iya kan begitu? Banyak loh saudara. Oh bener banyak gitu loh. Lalu kalau kita masuk dalam Kristen nih, percaya Kristus. Nah sampai dalam satu, naik lagi hubungannya. Oke, kamu adalah keluarga loh. Wah oke, kalau Kristus aku mau. Kalau Kristus aku oke. Tapi kalau dia, gak mau gue gitu loh. Kalau percaya Yesus, komitmen kepada Yesus oke. Tapi kepada wong elek kui, wah ora gelem aku. Pernah gak saudara ketemu kayak gitu? Ya. Ke gereja oke lah, berjumpa dengan Tuhan oke lah gitu loh. Tetapi untuk bersahabat dengan orang itu nggak mau. Kenapa? Karena pengalaman masa lalunya itu gitu. Ya nggak bisa disalahkan dia juga kan. Pernah nggak saudara ketemu dengan orang kayak gitu? Akhirnya dia udahlah, yang penting gue bertumbuh, yang penting gue bisa baca Alkitab sendiri, yang penting gue bisa doa sendiri, yang penting gue bisa puasa sendiri, kan gak apa-apa, ya gak apa-apa. Tapi Anda tahu gak, detik Anda menjadi umat Tuhan, detik Anda percaya kepada Kristus dan dilahirkan baru, Anda adalah anak-anak dalam keluarga Allah. Kalau anak-anak itu gak tunggal, itu jamak Pak. Gak ada tunggal, jamak. Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang pertama. Yohanes 1 ayat yang ke-12 sampai 13, 14. Coba lihat ya, saya bacakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak atau anak-anak. Anak-anak, beda kan? Bukan anak loh saudara, anak-anak. Lalu apa yang terjadi saudara? Yaitu mereka, gitu, ditegasin lagi, mereka, bukan dia, mereka. Bukan tunggal, jamak gitu loh. Kapan saudara menjadi keluarga Kristus? Pada waktu Anda dilahirkan sebagai anak Allah. Kapan itu Pak? Waktu Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Jadi ketika engkau berkata, Yesus engkau Tuhanku, Anda tidak lagi menerima, tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan,
Anda pada waktu engkau berkata, Yesus engkaulah Tuhanku, di saat yang sama Anda berkata begini, dan dia adalah keluargaku. Itu harusnya. Jadi waktu Anda berkata, engkau Tuhanku, di saat yang sama engkau berkata, itu adik rohaniku, itu kakak rohaniku. Kami adalah keluarga. Jadi kalau dia, gini, saya dulu sekolah Alkitab ya. Di sekolah Alkitab baik di tingkat pertama maupun di Salatiga tahun 2000 itu. Itu saya udah gak suka memang, rasis itu gak suka saya. Sudah gak suka memang, beneran. Waktu apalagi di Salatiga ya. Di Salatiga itu tiba-tiba ada teman-teman buat komunitas. Ini kan sekolah Alkitab, ada dari Sabang sampai Merauke loh saudara. Ada di situ orang Papua, ada Manado, ada segala. Tiba-tiba teman-teman buat, yuk persekutuan doa bermazmur Sumatera. Hah? Jadi orang Sumatera semua situ. Ya, Manado nggak mau kalah. Manado bermazmur, kumpul lagi ada 10 orang, 20 orang. Papua nggak mau kalah, doa bagi Papua, katanya gitu. Iki apa gitu. Nah, saudara kalau Anda baca dalam kitab Efesus tadi, kalau Anda lihat latar belakang Paulus ngomong keluarga itu, karena di Efesus itu ada kelompok orang yang menamakan diri, aku orang Yahudi, kamu non Yahudi. Itu tuh gara-gara itu, gara-gara ada pemisahan di situ. Makanya Paulus bilang kamu keluarga, ngomong kata sebelah kiri sebelah kanan, kita keluarga Kristus nih. Harusnya begitu gitu loh. Kenapa? Karena ketika Anda percaya kepada dia, maka ada darah yang melahirkan Anda itu, yaitu darah Kristus itu. Yang kata Alkitab ayat selanjutnya nih ngomong begini nih, ayat 13, orang-orang yang diperanakkan, apa saudara? Bukan dari darah atau daging fisik itu, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi Anda, waktu engkau berkata, engkau Yesus adalah juru selamat dan Tuhan hidupku, harusnya kita ngajarin juga di saat yang sama, engkau harus terbuka kepada dia, mereka juga menjadi saudaramu di dalam Kristus tadi. Mahatma Gandhi, salah satu tokoh abad 20 saya kira itu, yang mengusir penjajahan Inggris di India itu tanpa pakai senjata loh saudara. Saudara, kalau semua kemerdekaan itu direbut dengan senjata kan dan darah itu. Tapi Mahatma Gandhi itu usir orang-orang Inggris itu yang menguasai India itu dengan tanpa senjata. Jadi dia di depan saudara, dia di depan, maju yuk. Itu ratusan ribu orang di belakang dia maju. Lalu kalau kita dipukul gimana? Nggak apa-apa. Maju, tuk digebukin, truk. Jatuh kan, yang jatuh ditarik ke belakang, ganti lagi yang baru. Tok, digebukin lagi, jatuh lagi, tarik lagi yang baru. Hebat banget saudara. Tanpa melawan, tapi maju terus mereka. Ketakutan disorot media seluruh dunia kan. Ketakutan tuh pasukan Inggris tuh, pulang mereka ke Inggris. Diusirnya dengan kayak gitu tuh. Siapa penggagasnya? Mahatma Gandhi. Hebat nih orang ini. Satu ketika dia muda, dari muda dia pencari, jiwanya itu jiwa yang mencari kebenaran. Satu ketika dia diarahkan, seolah-olah dia diarahkan hatinya, masuk ke dalam satu gereja nih, satu gedung gereja, orang-orang Kristen lagi ibadah. Waktu dia mengambil kuliah hukum di Afrika, waktu dia masuk ke gereja itu, ada orang songong di gereja itu, yang ngomong begini di depan pakai jas hitam, kamu dari mana? Saya pengen beribadah. Kamu bukan orang kulit putih kan? Iya, tapi saya pengen, nggak boleh. Ini gereja khusus gereja orang kulit putih. Kamu gak boleh masuk saudara. Wow, segitukah? Iya, gak boleh, keluar. Maka Gandhi pernah ngomong. Jadi ketika dia menjadi salah satu leader di India, itu di India datang misioner. Lalu membuatlah satu kumpulan-kumpulan misioner. Lalu mengundang Gandhi untuk pidato. Satu ketika Mahatma Gandhi ngomong begini dalam pidato, dia berkata begini. Seandainya para pendeta-pendeta, para misioner ini menghidupi Kristus yang kamu khotbahkan itu, seluruh India jadi Kristen. Sayang tidak. Tegas dia ngomong begitu. Beneran saudara. Karena kalian gitu, karena anda pinter khotbah, tidak pinter bertindak. Orang-orang hari-hari ini pinter ngomong, pinter ngajar, tapi nggak pinter jadi teladan kan gitu. Kita generasi emas kita dobrak itu. Ini ada banyak ini. Itu ada dari Pak Riki suka bilang saya dari Taiwan kata dia gitu.
Orang tanya, saya Tionghoa, saya kata dia kita. Nah dari dulu generasi emas kita itu terdiri dari banyak orang gitu. Dari banyak suku. Saya aja Manado, so. Mami saya baru berapa lama lah bareng-bareng di sini ya kita. Ini paling sementara. Besok juga akan diajak sama kakak saya ke luar, bukan luar angkasa, di luar lah pokoknya di Amrik. Mungkin tahun ini kali akan ke sana, dia udah ong eng kia kayak gitu. Jadi jalan-jalan kayak gitu. Nah, baru ini. Tapi tadinya kan nggak ada. Saya saudara fisik saya di Semarang ini siapa? Nggak ada. Sendirian loh saya saudara di Semarang. Saudara fisik Repi yang lain ada? Nggak ada. Kakak saya di Jakarta, satu di sono, saya sendirian. Roy itu katanya kok Roy itu, oh enggak, Roy itu orang Batak, saya orang Manado. Dari mana saudaranya? Oh itu abang saya, enggak, itu bukan adik saya, bukan. Saya orang Manado sendirian di sini, gitu loh, sendirian. Tapi kan kita kayak Roy, kayak Pak Riki, kita beda-beda suku, tapi kita udah kayak keluarga, katakan amin. Itu yang kita bangun tuh. Nah makanya kalau masih rasis, jangan berkata keluarga Kristen. Masih beranggapan, wah levelmu beda deh. Gua level ekonominya tinggi nih. Makanya kan kita pelayanan ke bawah tuh. Lalu kalau kita menganggap mereka, ini maaf nih gembel-gembel, apalah ini. Aduh saudara, enggak deh. Mereka itu keluarga kita juga di dalam Kristus, katakan amin. Saudara. Itu kita lagi bangun ini saudara. Generasi emas itu yayasannya maupun gerejanya itu bukan hanya ke jalanan bagi-bagi sembako, enggak. Kami lagi membangun value keluarga Kristus di situ. Apa itu? Keluarga kita semua ini. Makanya kan ini bukan gereja Batak ini bukan gereja Manado di sini gitu. Bukan gereja suku di sini. Ini gereja segala suku gitu. Itu ada dari Pak Riki Manado, nggak percaya kan kalau Pak Riki orang Manado gitu. Ini ada dari suku Maya gitu. Ada Aztec di situ, pokoknya banyak lah. Ada, banyak pokoknya ada. Banyak. Kita bisa duduk bersama-sama. Nah, ini udah bagus nih. Ini udah bagus, udah keren lah kita udah bareng-bareng duduk bersama-sama. Nggak peduli status sosial, gitu. Ada suku, ada sosial nih. Ada orang bisa beres di suku nggak apa-apa, kita beda suku nggak apa-apa. Tapi ada orang bisa beres di suku, nggak bisa beres di status sosial, saudara. Suku dia bisa menerima, tapi sosial belum tentu. Wah gue nggak bisa begini, gue nggak bisa deh duduk bareng dia ya, duduk di tanah. Kalau gue duduk di kursi empuk bareng-bareng pejabat, oke. Tapi kalau gue duduk di emperan, tunggu dulu. Tapi sepanjang yang saya tahu ya teman-teman semua di sini, kita bisa tuh duduk di hotel bintang 5. Tapi bisa juga duduk tanpa tikar di pasar Johar loh saudara. Beri tepuk tangan buat dirimu sendiri juga deh. Ya bener gak? Ini sepanjang yang saya tahu ya, di tempat ini sebagian besar kita bisa duduk di kursi empuk, bisa sampai keturun iso saudara. Bisa sampai ketiduran kita di kursi empuk itu saudara. Kursi kayu aja Agung bisa tidur, apalagi kursi empuk gitu. Tapi kita juga bisa duduk di emperan saudara. Kita bisa makan sego kucing, bisa makan nasi kucing, kita bisa gitu loh. Restoran bintang 5, bisa makan buffet kita ini, bisa makan all you can eat kita ini, tapi juga bisa makan tahu petisnya Mbah Sopo yang di Johar iki loh, itu adalah Mbah Sopo loh, itu bisa makan itu kita itu, bisa saudara. Nah ini Anda kalau udah bisa di situ, Anda udah bisa sebenarnya mulai membangun keluarga Kristus di sini gitu. Karena penghalang terbesar saudara adalah itu tadi. Hancur kan, sosial semua hancur tuh. Sistem rasis merajalela. Kapan hari ketika pemilihan presiden itu, itu hampir pecah perang di Indonesia ini. Karena belum lagi bicara agama. Makanya saya bilang, ini sorry ya kalau ada teman-teman pendeta sesinode dengan saya lalu mendengar ini, saya bilang begini. Saya tidak membawa orang kepada kekristenan, tapi membawa orang kepada Kristus. Saya enggak menjadikan Kristen, enggak. Tapi menjadikan orang murid Kristus. Katakan amin. Tidak menjadikan GPDI, enggak. Benar-benar enggak. Tapi menjadikan murid Kristus. Udah gitu aja deh. Tapi saya Pak pengen jadi GPDI. Terima kasih puji Tuhan gitu. Saya enggak Pak. Ya udah enggak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa.
Asal value-nya terbangun, saudara. Oke ya. Nah, makanya Anda lihat di sini. Kapan kita menjadi keluarga? Pada waktu saudara menerima Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat 13, kita baca bersama-sama ayat yang terakhir. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. 2, 3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani. Oke, bukan oleh darah jasmani, tapi oleh darah anak domba Allah. Katakan amin. Makanya pagi hari ini nih, sesudah khotbah kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus, saudara. Anggur dan roti yang akan saudara minum itu menjadi lambang yang mengikat kita dalam satu kesatuan, saudara. Nanti kan kita dibagi ini nih, begini saudara. Seringkali orang menganggap ini dia dengan Kristus saja. Dia dengan Kristus. Jadi dia menerima dari Kristus. Padahal di ayat ini enggak, saudara. Anda menerima dari Kristus, oke. Tapi ketika Anda lihat ke atas, di saat yang sama, Anda melihat ke samping sebenarnya. Oh, itu keluargaku juga di dalam Kristus. Oh, dia juga. Harusnya begitu. Siapapun orang itu. Tadi dari status sosial, suku. Lalu ada hal yang lain, banyak hal. Makanya Tuhan mengajar kita di rumah singgah ini bisa menerima siapapun kan. Kita bisa menerima siapapun dari segala macam latar belakang masalah mereka. Ada yang masalah, ada yang dari jalan, ada yang mental, ada yang ini, ada yang lansia. Itu apa sih itu? Apa sih itu? Itu apa itu coba? Karena kita supaya belajar, saudara. Saudara lagi diajarin menerima mereka gitu loh. Makanya saya bilang sama itu, yuk kamar bersama-sama tuh di situ tuh. Makan bareng bersama-sama. Ibadah bersama-sama. Perjamuan suci. Dulu kita menganggap ini cuma kita dengan Tuhan. Sekarang enggak. Runtuhkan itu. Waktu Anda makan dan minum perjamuan ini, di saat yang sama Anda berkata, Yesus Tuhanku, dia saudaraku. Kalau itu terjadi loh, keluarga Kristus terbangun, tahun pengharapan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Mari bangkit berdiri bersama-sama.